Saat logo HUTRI dibajak rakyat. Setiap tahun, skenarionya hampir selalu sama. Pemerintah merilis identitas visual resmi HUT Republik Indonesia, lengkap dengan logo angka kemerdekaan, palet warna yang sudah dikunci, brand guideline puluhan halaman, sampai slogan luhur bernarasi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Secara teori, logo ini harusnya dipasang homogen di kantor dinas, baliho pinggir jalan, sampai feed media sosial. Tapi di era digital hari ini, desain publik nggak pernah benar-benar steril. Hanya dalam hitungan jam setelah dirilis, logo resmi itu mengalami apa yang disebut kebocoran makna. Publik mengambilnya, memotongnya, mengubah bentuknya, dan menjadikannya bahan baku meme, parodi, hingga kritik sosial. Pertanyaannya, apakah fenomena ini sekedar bentuk vandalisme digital? Apakah masyarakat kita makin sinis dan gak lagi menghargai simbol negara? Atau ada pesan tersembunyi yang sudah coba disampaikan lewat pembajakan dalam tanda kutip visual ini? Untuk memahami fenomena ini, kita harus sadar satu hal. Publik hari ini bukan sekedar lagi audien pasif ya. Mereka bukan lagi penonton yang cuma manggut-manggut menerima narasi tunggal dari pemerintah. Praktik mengubah karya visual resmi menjadi parodi politik ini dalam teori komunikasi disebut sebagai kultur jamming, atau sebuah taktik membalikkan simbol penguasa untuk menyampaikan pesan tandingan. Kenapa ini terjadi? Karena ada jurang yang terlampau lebar antar klaim slogan resmi dengan kenyataan atau realita di lapangan. Ketika slogan berbunyi adil dan makmur, tapi rakyat setiap hari disuguhi berita korupsi, maraknya judi online, tekanan ekonomi, beban pajak, hingga ketimpangan hukum. Slogan luhur itu berubah menjadi komoditas yang terasa asing, bahkan ironis. Saat itulah publik bertindak. Mereka menggunakan parodi visual bukan karena benci negaranya, melainkan sebagai bentuk refleks bertahan hidup. Meme menjadi bahasa rakyat untuk bilang, "Hei, apa yang kalian tulis di atas kertas beda jauh sama apa yang kami rasakan di bawah sini." Dari dinamika ini, ada dua pelajaran penting yang harus dipahami, baik dari desainer yang buat karyanya, maupun negara yang menggunakannya. Pertama, untuk desainer grafis ya. Sebagai desainer, kita harus sadar bahwa desain untuk publik itu nggak pernah berhenti saat berkas diserahkan, atau saat file PDF brand guideline diunduh. Desain publik adalah sebuah peristiwa sosial, bahkan sejarah. Daya tahan, kekuatan makna, efektivitas karya kita justru baru diuji saat dia dilepas ke tengah masyarakat. Jadi, desainer gak perlu baper atau merasa karyanya dilecehkan ketika logo itu diolah publik. Tapi di sisi lain, desainer juga nggak boleh ikut-ikutan brutal atau asal sinis tanpa memahami bobot dari karya yang mereka respon. Kedua, untuk pengelola negara. Negara harus belajar untuk tidak reaktif, apalagi terlalu cepat tersinggung. Ketika negara melibatkan publik dalam ruang terbuka, negara harus siap menerima beragam tafsir, termasuk kritik dan parodi. Respon terbaik terhadap meme politik bukanlah sensor atau kepanikan, melainkan evaluasi diri. Garis bawah ini.
Meme atau parodi visual adalah sinyal bahwa publik masih peduli. Lebih berbahaya jika publik sudah apatis dan sama sekali tak mau merespon apapun. Tapi disinilah kita masuk ke bagian yang paling krusial. Bagian yang membutuhkan kedewasaan kita dalam berpikir dan berkritik. Kita harus bisa membedakan dengan sangat tegas mana simbol usia perjalanan bangsa dan mana pengelola negaranya. Angka 81 dalam HUT RI adalah simbol sejarah. Ia merepresentasikan ribuan nyawa pahlawan yang gugur, darah para pendahulu, dan perjalanan panjang sebuah bangsa bernama Indonesia untuk lepas dari penjajahan. Angka 81 bukan milik pejabat tertentu, bukan milik kabinet, dan bukan milik rezim manapun. Oleh karena itu, kritik yang bermutu harus memiliki presisi visual. Mengubah angka 81 secara asal-asalan hanya karena angka itu mudah diolah secara visual, berisiko mengaburkan fokus kritik kita. Jangan sampai amarah kita pada kebijakan yang merugikan justru membuat kita salah menebak target dan merusak simbol kehormatan bangsa kita sendiri. Kritik visual yang kuat tidak lahir dari asal marah atau sekedar ikut-ikutan tren demi mengejar likes dan engagement di media sosial. Satir yang efektif adalah satir yang sanggup mengguliti akar masalahnya. Jika masalahnya adalah ketimpangan ekonomi, maka bongkarlah klaim kemakmurannya. Jika masalahnya adalah ketidakadilan hukum, tunjukkan kecatatan dalam slogan keadilannya. Ketika sebuah parodi visual dibuat dengan presisi, ia tidak lagi sekedar menjadi tempat meluapkan emosi sesaat. Ia bertransformasi menjadi dokumen sosial, sebuah karya seni politik yang mendidik, menyentuh kesadaran publik, dan tidak bisa diabaikan begitu saja oleh para pembuat kebijakan. Menagih janji kemerdekaan, pada akhirnya riuh rendah parodi logo HUT RI ke-81 adalah cermin demokrasi kita hari ini. Sebuah gejala di mana rakyat menggunakan cara paling kreatif mereka punya untuk bersuara. Fenomena ini mengingatkan kita semua, kemerdekaan bukan cuma soal perayaan rutin seban tahun. Bukan cuma soal pasang bendera di depan rumah. Dan bukan cuma soal mempercantik angka logo di baliho protokol. Kritik visual yang hadir di tengah kita bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap makna kemerdekaan. Justru sebaliknya, itu adalah usaha rakyat untuk menagih janji kemerdekaan. Agar slogan-slogan luhur negara tidak berakhir menjadi sekedar hiasan kata-kata, dan agar simbol kemerdekaan tidak pernah dijadikan topeng untuk menutupi kenyataan. Saya Fikar Amriza, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Selamat ulang tahun Indonesia yang ke-81.